sore Bapak Ibu. Kebetulan saya bukan seorang dokter seperti itu, tapi saya pernah mengenyam pendidikan kedokteran hanya 1 tahun di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada seperti itu. Lalu kemudian saya melanjutkan ke Teologi Duta Wacana, lalu S2 Filsafat dan S3 kembali ke Duta Wacana untuk mendalami teologi kembali. Nah, presentasi saya untuk sore ini berbicara tentang bioetika pastoral dalam pengobatan penyandang disabilitas lumpuh seperti itu. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan itu yang dari saya kuliah di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada dan sampai sekarang ketika saya tanya kepada teman-teman, nah itu yang menjadi banyak perdebatan itu terkait dengan implan syaraf atau terapi eksperimen yang banyak dilakukan untuk mengembangkan atau mengembalikan fungsi gerak seperti itu. Nanti mungkin yang dokter lebih ngerti dibanding saya. Saya cuma mendengarkan cerita-cerita karena kebetulan saya itu kifosis seperti itu ya. Jadi kifosis yang sudah menuju normal seperti itu, dan itu seringkali menjadi banyak percobaan gitu untuk melakukan ini dan tapi ini masih belum final untuk pengobatan ini karena diskusinya masih banyak berkembang di dalam bidang neuroscience dan biomedical engineering. Tapi saya tidak membahasnya dari segi neuroscience dan biomedical engineering, tapi saya melihatnya dari perspektif bioetika pastoral. Nah, yang seringkali dilakukan, khususnya ketika mencoba untuk mengembangkan ini, meskipun belum begitu jelas risetnya, itu coba untuk menjembatani kerusakan pada sistem syaraf, itu bisa di bagian otak, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer, agar sinyal motoriknya itu bisa kembali menggerakkan tubuh. Memang belum begitu final untuk penelitian tentang ini, tapi mulai banyak jurnal-jurnal di dalam bidang neuroscience dan biomedical engineering itu mulai ke arah bibit untuk ke arah situ. Bapak Ibu bisa menelusuri lebih lanjut dalam Google Scholars. Nah, sekurangnya ada 2 yang saya teaserkan, dan tapi saya juga kalau ditanya nggak begitu ngerti sebenarnya soal ini. Tapi yang pertama yaitu tentang brain computer interface. Nah, atau yang biasa disebut sebagai brain spine interface, dan ini dilakukan melalui banyak hal dengan cara membaca sinyal dari otak lalu menerjemahkannya menjadi perintah gerakan. Yang terobosan yang menjadi sangat penting yaitu pasien lumpuh itu diharapkan dapat menggerakkan kursor, mengetik, bahkan mengontrol lengan robot. Nah, itu mulai ada percobaan-percobaan itu yang mulai banyak ditulis-tulis dalam jurnal-jurnal. Nah, bagaimana mekanismenya? Jujur saya tidak begitu tahu karena saya bukan seorang dokter, tapi saya ketika mendengarkan cerita teman-teman yang kedokteran teman kuliah dulu saya waktu di Gadjah Mada, mereka sedang mencoba untuk mendalami ini untuk di Indonesia karena di luar negeri sudah banyak. Lalu yang kedua, spinal cord stimulation, itu stimulasi sumsum tulang belakang. Saya di Pineng pernah sedikit dicoba untuk bagian ini, spinal cord stimulation, supaya struktur tulang belakang saya itu tidak begitu nyeri gitu kan. Kalau kifosis kan bungkuk gitu kan. Tapi kemudian kadang ada satu waktu itu nyeri sekali gitu, dan biasanya yang kalau di Indonesia itu dengan cara fisioterapi, tapi waktu di Pineng itu mau ditawarkan dengan model ini, tapi saya dan orang tua saya tidak begitu berani mengambil ini karena masih percobaan juga waktu di Pineng. Dan kalau sekarang ketika saya tanya teman-teman ini sudah fix atau belum, masih percobaan seperti, jadi belum begitu ada kejelasan, meskipun jurnal-jurnal penelitian kedokteran sudah banyak mulai bergerak ke arah situ. Nah, saya tidak akan menyinggung 2 hal ini karena ini bukan ranah saya, tapi saya coba
lihat bagaimana perkembangan medis yang itu cepat sekali ya. Seringkali di dalam hubungan antara sains dan agama itu, sains cepat bergeraknya, tapi teologi itu lambat. Seperti itu. Itu yang seringkali membuat saya jengkel sebagai orang yang pernah ada di dunia sains, lalu kemudian masuk di dunia teologi. Kenapa teologi ini lambat sekali, tapi di sains itu bergeraknya begitu cepat. Nah, sekurangnya ada 3 pertanyaan yang saya ajukan, yaitu, apakah terapi ini aman bagi pasien? Apakah pasien memahami risikonya dengan baik, atau apakah penelitian itu benar-benar memanfaatkan kondisi pasien yang rentan, bukan dalam arti supaya hanya sekedar berkembang ilmu kedokterannya, tapi benar-benar pengobatan atau uji coba medis itu atau terapi medis itu benar-benar membuat dampak bagi pasien. Nah, dari pertanyaan itu melalui bioetika pastoral, maka saya melihat bahwa ini boleh saja dilakukan, tetapi ini perlu dilakukan dalam rangka untuk memahami atau membuat pasien itu memiliki fungsi yang lebih baik untuk kehidupannya, bukan sekedar majunya pengetahuan atau penelitian di bidang kedokteran, tetapi juga diiringi juga dengan adanya kehidupan yang lebih baik yang dialami oleh pasien itu. Nah, di dalam perkembangannya memang ini pasti ada pro dan kontra, tapi saya melihat bahwa bukan sekedar pro dan kontranya di dalam medis itu, tetapi ada proses discernment berlapis yang perlu dikerjakan, baik itu sebagai pasien bersama dengan keluarga atau rohaniawan yang mendampingi, atau juga dokteran, yaitu melalui teologis, etis, praktis itu sendiri. Nah, di dalam bioetika pastoral itu sekurangnya saya tawarkan, tadi sudah banyak dibahas tentang Imago Dei dari Pak Estra dan juga Dokter Elisa. Ya, jadi tidak ulangi lagi. Nah, itu tapi kemudian itu banyak dikembangkan juga melalui inspirasi dari Thomas Aquinas, lalu Karl Rahner bicara tentang embodied spirit. Nah, tapi yang menjadi perhatian dalam bioetika pastoral yang saya tawarkan ini, yang kedua, yaitu bukan sekedar kepada teknologinya itu sendiri atau di dalam medisnya, tetapi bagaimana itu bisa mendukung penelitian, tetapi juga lewati uji klinis yang etis, informed consent yang sungguh-sungguh, menolak eksploitasi pasien sebagai subjek eksperimen tanpa perlindungan, dan terlebih untuk kebaikan pasien itu sendiri menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Nah, kurang lebih ini teaser yang saya tawarkan, dan masih saya akan coba kembangkan sambil saya tanya banyak orang, banyak dokter, dan juga saya ikut membaca jurnal-jurnal perkembangan kedokteran yang lebih mutakhir seperti itu. Terima kasih. Ya. Ketika ditawarkan ya di Penang itu untuk dipasang elektrod di sumsum tulang belakang, itu dalam bentuk saya ingin bertanya secara praktisnya dari mereka ya, itu sebagai apa? Sebagai pilihan terapi, apa isi informed consent dari pihak rumah sakit ya, berarti itu ya? Apakah itu sebagai bagian dari pilihan treatment, atau memang ada pertanyaan untuk melibatkan Bapak di dalam eksperimen, dalam sebuah penelitian, dan untuk pengisian itu biasanya karena dalam rencana eksperimen atau percobaan penelitian di bidang kedokteran itu sangat berlapis-lapis, memang pasti ada banyak form yang harus kita isi, ethical clearance-nya. Nah, itu kalau di Bapak sebagai apa, Pak? Nomor 1 dan 3. Jadi yang tadi kan 1, 2, 3 yang dokter bilang kan, nomor 1 jadi ini semacam pilihan terapi, tapi mereka bilang ini baru uji coba gitu. Tetap jadi saya jadi dokter di Pinang menawarkan, ya ini kita terus terang ya ini belum mutakhir tapi masih uji coba. Kalau misalnya ini sebagai opsi terapi, tapi kalau misalnya Anda berkenan, nanti setiap perkembangan kami ingin tahu, karena ini juga termasuk dalam penelitian seperti itu. Nah, kebetulan mama saya dan juga saya bilang, kalau kayak gitu nggak tentu jelas hasilnya. Jadi lebih baik kami memilih dengan cara
yang konvensional saja dengan fisioterapi seperti itu. Yang fisioterapi, tapi memang take time ya, bertahun-tahun untuk sampai ke sekarang dan minimal nggak begitu nyeri. Meskipun masih suka nyeri, tapi gerak tubuh masih sedikit terbatas, tapi lebih baik karena sudah kurang lebih 20 tahun gitu dengan jalan fisioterapi itu. Tapi waktu itu dalihnya dengan cara ini ada hasil penelitian awal yang sedikit baik, tapi memang belum belum fix ya, baru pengembangan, baru penelitian. Kalau Anda setuju kami lakukan terapi, tapi setiap perkembangan kecil-kecil Anda harus melaporkan kepada kami dengan formulir atau dengan narasi, dengan apapun, seperti didampingi. Jadi include ya, berkatakan penelitian sekaligus. Nah, karena dokter itu berani nawarkan karena dia tahu waktu itu saya sebagai mahasiswa kedokteran. Jadi saya masih aktif sebagai mahasiswa kedokteran Gadjah Mada, saya belum resign dari kedokteran Gadjah Mada karena jadi sudah tahu, Anda sama-sama kita tahu dunia medis seperti itu, jadi bagaimana gitu bisa tidak. Terima kasih. Ya ini pengen tahu pandangan Pak Paulus atau mungkin dari teman-teman lain gitu ya. Kalau prinsip kehati-hatian ini mungkin ini seakan-akan kesannya prinsip yang kalau bisa dipatuhi oleh pihak rumah sakit atau yang membuat penelitian gitu ya. Nah, cuman saya tuh tiba-tiba kepikiran aja gitu ya. Sikap orang Kristen, misalkan sebagai Pak Paulus gitu, kadang kalau misalkan ditawarin, ini ada treatment tapi nggak terlalu efektif. Mungkin kalau bayangan saya, mungkin Pak Paulus pertimbangannya beda. Kalau saya pasti hitung-hitungannya soal duit gitu ya. Duit mahal nggak ya, sakit nggak ya gitu. Tapi misalkan, oh ini gratis kok, gitu. Gratis gitu. Ya, tapi kita itu gratis juga. gratis juga. Jujur waktu itu saya ditawarin gratis Nah, gitu. gitu. Ya, eksperimen dan percobaan. Ya berarti kan mungkin mereka memang butuh seseorang gitu ya. Apalagi kalau misalkan ternyata hasilnya ternyata baik, maka nanti secara utilitarian banyak orang yang bisa merasakan benefitnya gitu. Nah, kira-kira sikap orang Kristen terhadap eksperimen-eksperimen seperti ini, kita sebaiknya mendukung dalam artian, ya oke, saya mau participate in it gitu, atau oh jangan, tubuh saya berharga gitu, sudah ditebus oleh darah Kristus, nggak boleh dibuat mainan gitu. Mungkin itu aja sih. Iya. Terima kasih pertanyaannya Pak Esra. Kalau mau bilang hitung-hitungan dagang, kalau bilang gitu, itu gratis sama sekali. Dan kalau gagal mereka berani menggaransi dengan fasilitas yang menurut saya sangat fantastis gitu. Ya mereka berani kayak misalnya nanti kami berani operasi seperti itu. Misalnya ya kasarnya awamnya bilang berani operasi, berani pengobatan karena Anda merasa kami rugikan seperti itu, mereka berani tawarkan itu. Tapi yang membuat saya berani ngambil keputusan untuk menolak, menurut saya literasi kedokteran sih yang harus diketahui oleh publik, literasi medis yang harus diketahui publik, bahwa ya kita satu sisi kita tahu bahwa perkembangan ilmu itu harus pesat ya, butuh banyak hal, tetapi kadang-kadang kita juga harus melihat bahwa sampai di mana batas etika penelitiannya itu, seperti etika penelitiannya itu. Contohnya kalau mau saya bilang, karena saya tahu betul susahnya mencari jenazah sebagai mahasiswa kedokteran, saya sudah menandatangani diri saya sebagai seorang kadaver nanti. Suatu ketika saya sudah mengurus surat bahwa saya bersedia menjadi kadaver, karena saya tahu etika penelitian kedokteran seperti itu, sudah tahu seberapa batasannya atau apanya dan juga macam-macamnya, dan itu menurut saya yang dilakukan dibukakan di dalam publik seperti itu. Tidak hanya kedokteran, di dalam teologi pun juga ada etika teologis kan. Ada bagian yang kita buka di dalam publik, ada bagian yang itu menjadi ranah kita sebagai seorang teolog seperti itu. Dan itu yang menurut saya perlu menjadi suatu hal yang penting di dalam prinsip kehati-hatian ini, yang katakanlah yang saya tawarkan seperti itu. Jadi dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan, bukan sekedar hitungan dagang soal duit, fungsi atau apapun, tapi ini menjadi sebuah pandangan untuk melihat kepentingan atau hal yang lebih luas untuk masyarakat seperti itu. Kurang lebih
Begitu. Kalau ngomong itu waktu itu tante saya yang nemenin saya yang tinggal di Malaysia marah-marah waktu di rumah. Tanda tangan aja, ini untung atau apa? Karena dia terjebak dengan omongan dokter sebagai sesama orang Malaysia. Saya bilang, tante, gitu, nggak segampang itu. Aku sebagai seorang mahasiswa kedokteran, aku tahu tentang etika penelitian kedokteran. Dan itu tidak sebatas pada uang. Dan tidak sebatas pada fungsi. Tapi ada yang lebih dalam. Di dalam itu. Oh tidak. Ini bukan malpraktek loh ya. Ini jangan dipahami malpraktek juga gitu. dalam dalam penelitian di bidang kedokteran di kesehatan itu tadi seperti saya sebutkan bahwa sebenarnya berlapisan sebenarnya tadi statement Bapak bahwa di bidang ditawarkan suatu prosedur yang belum sebetulnya sah itu dan memang kemudian dari informasi yang gratis. Nah ini memang merupakan sebenarnya ini kemarin itu adalah usaha menjadikan Bapak sebagai subjek penelitian. Nah, itu memang ada. Dan sebetulnya untuk mencapai seorang pasien kemudian menjadi subjek penelitian itu melalui prosedur yang sangat-sangat panjang. Dan Kesesuaian juga. agak yang saya menarik cerita ini karena memang di negara lain, warga negara lain diminta untuk menjadi subjek penelitian di negara itu. Gitu. Ini agak apakah ada sesuatu yang dilanggar? Saya jadi agak aneh gitu. Karena sebetulnya sangat kuat tuh soal etika tersebut. Harusnya sih di dalam satu institusi, misalnya saya di rumah sakit, kami di rumah sakit Manuel ada penelitian, ya penelitiannya harus subjek penelitian yang datang diperiksa dari sejak awal, kemudian dilakukan prosedur, follow up-nya itu semuanya di situ. Nah kalau kita pindah, misalnya dari Manuel terus itu juga ke rumah sakit di Jogja, itu antar institusi tersebut harus ada persetujuan, harus ada MOU, harus ada penyelarasan dari komite etik penelitiannya. Ini antar negara saya ada. Kebetulan saya berobat di situ, jadi patient, ya. Iya. Memang karena memang betul kalau pertanyaan Bapak, apakah itu maksudnya adalah supaya ikut penelitian? Ya, jadi itu kan. Bahkan mereka mau menanggung semua risiko kerugian yang dialami subjek penelitian itu harus, kalau enggak melanggar etik. Cuan ya Pak. Ya kalau saya sih nggak mikir cuannya ya, harus melek gitu, harus literasi ya, case by case. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasi hari ini. Berikan aplaus sekali lagi.